Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep pelajaran isu-isu aktual dalam studi Al-Quran. Adapun yang pertama adalah perkembangan studi Al-Quran. Jadi di dalam materi ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tahap formatif, yang ketiga tahap afirmatif, dan yang keempat tahap reformatif. Mohon maaf karena di dalam slide ini terdapat kesalahan penulisan. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran sebagai lapangan studi. Dalam materi ini juga terdapat 4 pembahasan. Yang pertama, studi Al-Quran bagian dalam studi Islam. Yang kedua, ruang lingkup studi Al-Quran. Yang ketiga, perangkat studi Al-Quran secara ilmiah. Dan yang keempat, pendekatan dan etika studi Al-Quran. Selanjutnya yang ketiga adalah studi Al-Quran bagian dalam studi Islam. Selanjutnya studi Al-Quran bagian dalam studi Islam yang merupakan bagian dari Al-Quran sebagai lapangan studi. Jadi kajian Islam menurut Charles J. Adam ada 11. Yang pertama Arab pra-Islam, yang kedua Nabi Muhammad, yang ketiga Al-Quran, yang keempat hadis, yang kelima kalam, yang keenam hukum Islam, yang ketujuh sufisme, kedelapan sekte-sekte Islam, yang kesembilan peribadatan, yang kesepuluh filsafat, dan yang ke-11 kajian agama secara populer. Selanjutnya yang ketiga adalah pendekatan historis sosiologis. Dalam materi ini ada 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yaitu adalah ilmu untuk memecahkan suatu masalah melalui kajian sejarah dan sosial. Yang kedua adalah kajian historis. Yang ketiga konsep dasar. Yang keempat pendekatan historis sosiologis dalam studi Al-Quran. Selanjutnya yang keempat adalah pendekatan hermeneutika. Dalam materi ini terdapat 6 pembahasan. Yang pertama pengertian, pendekatan hermeneutika. Yang kedua kajian historisnya. Yang ketiga konsep dasar. Yang keempat pendekatan hermeneutika dalam studi Al-Quran. Yang kelima kunci hermeneutika penerimaan. Dan yang keenam adalah agama lain dalam Al-Quran versi hermeneutika. Selanjutnya materi kelima pendekatan feminis. Dalam materi ini terdapat 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua kajian historis, yang ketiga konsep dasarnya, yang keempat pendekatan feminis dalam studi Al-Quran, yaitu telaah pemikiran Aminah Wadud. Selanjutnya yang keenam adalah pendekatan semiotika. Dalam materi ini terdapat 4 pembahasan juga. Yang pertama pengertian, pendekatan semiotika, yang kedua kajian historisnya, yang ketiga konsep dasar pendekatan semiotika, dan yang keempat pendekatan semiotika dalam studi Al-Quran, yaitu pembacaan surah Al-Fatihah oleh Muhammad Arkaun. Yang ketujuh, selanjutnya materi ketujuh pendekatan semantik. Terdapat 4 pembahasan juga. Yang pertama adalah pengertian pendekatan semantik. Yang kedua adalah kajian historisnya. Yang ketiga konsep dasar pendekatan semantik. Dan yang keempat konsep pendekatan semantik dalam studi Al-Quran, yaitu telaah pemikiran Toshihiko Izutsu. Selanjutnya materi ke-8 adalah pendekatan sastra. Terdapat 4 pembahasan. Yang pertama pengertian, yang kedua kajian historis, yang ketiga konsep dasar, yang keempat telaah pemikiran Nazir Hamid Abu Zaid. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.